Sudah frame. Dengan MC. Dan jangan kamu. Ya, halo semuanya buat teman-teman yang baru bergabung. Selamat bergabung. Sekarang tuh kita udah hadir di Discord. Ya, sekarang kita udah bergabung di Discord nih buat teman-teman semuanya. Lebih memudahkan kita untuk sharing session bareng seputar masalah perkuliahan atau masalah anak-anak SMA yang baru masuk perkuliahan seperti itu. Nah, sekarang nih kita ditemani oleh guest star kita. Beliau tuh masih SMA sekarang yang baru mau masuk perkuliahan. Jadi buat teman-teman, yaudah nanti kita perkenalannya sehabis ini. Jadi buat teman-teman semuanya stay tune bareng, dan jangan lupa buat yang mau sharing bareng, mau ada tanggapan bareng, boleh langsung aja di kolom komentar di ini samping, kalau nggak salah atau di HP di mana, di chat ya, di chat lobby boleh kasih tanggapan dan lain-lain di komentar. Nanti kita bakal bahas bareng-bareng. Nah, sekarang mungkin kita bakal perkenalan dulu bareng teman saya yang ada di samping. Boleh. Mana sih yang mic ini? Ingin? Aku adalah mantan seorang mahasiswa yang sudah lulus dan sekarang lagi berusaha untuk menata hidup dengan cara ini karir. Wah, bahasanya berat banget ya, karena pengalaman itu juga udah berat banget nih. Oke, nah sekarang tuh sesuai dengan tadi karena juga udah perkenalan ya buat teman-teman semuanya. Nah, sesuai dengan topik kita yang bakal kita bahas hari ini tuh adalah terkait work-life balance. Jadi antara pekerjaan dan kehidupan, apakah harus balance atau tidak? Bagaimana menurut pandangan teman-teman? Menurut pendapat teman-teman? Kenapa ya ini bajunya karena kok di situ gimana? Ngomong aja dulu. Kita nempel tembok. Bentar. Nah, udah. Nah, udah. Ya, tadi kita udah perkenalan juga dengan Kak Ana di sini. Nah, untuk selanjutnya kita bakal ngebahas seputar dengan topik yang udah ditentukan di awal, yaitu kita bakal ngebahas seputar work-life balance. Apakah dari pekerjaan kehidupan itu harus balance atau bagaimana? Kita akan mengalir aja ya dari sharing session sekarang. Boleh? Sekarang nih Kak Ana, kita perkenalan dulu. Berarti sekarang nih Kak Ana. Oke nih teman-teman semuanya yang udah join. Oke, nah teman-teman nih semuanya yang udah join, selamat bergabung ya di live-nya Growth Prime Student. Nah, sekarang ini kita bakal ngebahas seputar work-life balance bersama Kak Ana di sini. Nah, boleh nih Kak Ana, aku penasaran kira-kira kalau sekarang ini Kak Ana kesibukannya lagi apa nih Kak Ana? Oke. Memang lumayan hektik, lumayan sibuk, lumayan banyak jadwal juga sih Kak, kayak gitu. Berarti emang sehari-hari padat gini ya Kak sama kerjaan ya? Betul. Ya 24/7. 24/7 sama kerjaan berarti. Wow, berarti pas udah di kantor masih ngerjain kerjaan, pulang bukannya istirahat tapi bukan kerjaan. Iya, mau nggak mau. Menarik banget ya itu. Oh, ada yang ngajak main. Oke, kita lanjut dulu ya teman-teman. Ntar kita ada sesi permainannya. Sekarang kita bakal ngebahas buat ini dulu, work-life balance dulu ya teman-teman. Nah, tadi tuh Kak Ana, Kak Ana yang seputar sehari-harinya itu hanya seputar pekerjaan. Nah, kira-kira dari Kak Ana sendiri udah berapa bulan nih Kak Ana dari di kerjaan yang sekarang? Sebenarnya kalau total itu udah setahun ya, kalau pekerjaan yang sekarang yang dari 2 bulan itu baru jalan 2 bulanan. Jalan 2 bulanan. Oke, nah gimana tuh selama 2 bulanan ini? Udah ngerasa ini belum sih kayak exhausted atau kelelahan dan lain-lain tuh Kak? Jujur lumayan ada gap ya kerjaan sebelumnya sama kerjaan sekarang, karena kalau yang sebelum itu aku tuh bener-bener kayak kerja tuh sendirian gitu loh, kayak aku nggak punya tim, bener-bener kayak content creator yang berdiri sendiri gitu. Nah, kalau sekarang karena di pekerjaan ini tuh udah ada timnya, ada tim editor, terus juga videographer, terus content creator segala macam tuh jadi lebih kompleks. Jadi memang butuh penyesuaian yang lumayan lama dan lumayan effort gitu loh untuk bisa ya
ini tuh beneran kerja sama bareng tim kayak gitu. Untuk bebannya sendiri tuh ya pasti kaget juga gitu loh. Terus ngerasa banyak bingungnya juga, tapi alhamdulillah berkat tim yang masya Allah tabarakallah solidaritasnya tinggi banget ya teman-teman. Jadi kayak aku bisa berada di sini gitu. Oke, nah tadi tuh aku mau mention kalau berarti kakaknya tuh as content creator ya. Berarti kalau as content creator itu kira-kiranya apakah lebih baik, lebih enakan kerja bareng sama tim atau kayak sendiri gitu kan kira-kira? Sebetulnya tergantung project kan dan tergantung apa yang kita lakuin. Kalau misalkan untuk konten plan itu mending apa namanya mending kerja bareng nih gitu karena kan terus bisa brainstorming mendiskusikan si konten ini tuh nanti mau dibawa kemana, terus tujuannya itu apa. Terus juga kalau misalkan brandnya emang banyak dan tuntutan kontennya juga banyak, itu menurut aku mending kerja tim gitu loh. Jadi kayak kita tuh bisa ngebagi-bagi dan akhirnya tuh lebih memudahkan untuk kita bisa mencapai goals itu gitu loh. Jadi sifatnya tuh insya Allah cepet kekerjain gitu loh. Tapi kalau misalkan emang untuk konten-konten yang sifatnya tuh engagement dan konten-kontennya itu mudah gitu ya, itu mendingan sendiri aja kayak gitu. Oke, nah kalau boleh tahu gimana sih cara kakak tuh kayak mengatur gitu ya? Karena kita tuh kadang kalau misalnya Gen Z tuh ini kak, kita tuh suka kayak nggak fokus gitu ya, karena tuh multitasking habis. Jadi kayak yang satu belum selesai, yang satu udah ngerjain lagi, yang ini belum selesai ngerjain gitu kan. Apa ya, apalagi Gen Z tuh kayak semuanya tuh dipikirin kan, nggak hanya pekerjaan doang, tapi kayak di rumah hal-hal yang nggak penting tuh agak dipikirin gitu ya. Nah kira-kira gimana sih kak sebagai content creator yang 24/7 itu nge-handle kerjaan, untuk kakak mengatur strategi kakak dalam bekerja itu seperti apa sih kak? Sebetulnya udah tahu prioritas dulu ya, mana yang harus kita prioritasin yang pertama gitu. Yang tentunya kan diri sendiri baru ada pekerjaan. Dan kalau dari kerjaan sendiri juga aku tuh udah tahu kayak misalkan kerjaan ini tuh bakalan beres di berapa lama gitu loh. Jadi meskipun si kerjaannya at the end bukan gitu loh, tapi aku tuh udah tahu kapasitas kayak misalkan untuk kontennya ini tuh bakal bisa kerjain cuma sehari misalkan, tapi untuk yang ini 2 hari. Terus atau kontennya ini tuh sifatnya tuh urgent, berarti harus didahulukan. Yang ini tuh mungkin deadline-nya masih lama gitu loh. Jadi emang time managementnya harus bagus banget kayak gitu loh. Dan kita juga komunikasinya juga harus terjaga ya antara satu individu dan individu yang lain gitu loh. Antar tim juga harus bagus juga kayak gitu. Jadi biar kitanya nggak capek sendiri gitu, kayak banyak banget kerjaan tapi kita nggak bisa mengolah itu sendiri gitu loh. Jadi ya lumayan hektik nantinya gitu. Oke, I see. Berarti nih guys, teman-teman semuanya yang lagi nonton, dari Kak Ana yang tadi udah ngomong gitu ya, kita belajar banyak bahwa content creator atau pekerjaan lain juga tentunya membutuhkan time management yang baik ya Kak. Oke, nah kira-kira nih, tadi kan Kak Ana juga udah sempat ceritain ya bahwa Kak Ana punya time management waktu yang cukup sangat baik untuk menghandle semua pekerjaannya seperti itu. Tapi pernah gak sih kakak kira-kira mengalami kayak burn out, di mana posisi kakak gak sanggup gitu untuk ngerjain, kayak ternyata terlalu exhausted gitu, terlalu banyak pekerjaan yang kakak gak mampu untuk menampung itu semua? Sering sih. Sering. Karena untuk jobdesk aku sendiri kan aku biasanya planning, terus waktu take juga, gitu ya, syuting juga, dan aku editing. Nah kalau misalkan aku lagi burn out di planning, ya aku ke editing dulu bentar gitu loh, untuk kayak meriliskan pikiran, jadi nggak terlalu mikir banget. Terus kalau misalkan lagi burn out di editing, lagi mentok, ya aku biasanya jadi syuting dulu. Terus kalau misalkan syuting juga lagi pusing, ya ke planning lagi, kayak gitu aja terus gitu loh. Jadi kayak nggak seharian tuh full aku nge-plan tuh enggak, karena ya itu tadi gitu loh, kayak otak aku tuh bakalan diporsir di hal itu terus, yang akhirnya aku ya udah kayak mending move dulu kerjaan deh gitu loh, kayak gitu. Oke, I see. Nah, yang aku pikir ketika aku bertanya itu tadi apa namanya, ketika kakak apa yang kakak lakukan ketika sedang burn out tuh, aku pikir kakak take a minute dulu untuk rest, untuk istirahat, untuk self reward dan lain-lain. Tapi ternyata jadi moving ke kerjaan yang lain ya, jadi tetap pekerjaan juga gitu ya. Kalau misalkan di jam kerja tuh hal yang aku lakukan tuh kayak gitu loh. Paling ya kalau misalkan mau istirahat pun ya ngelamun dulu aja, minum,
tapi abis itu lanjut lagi gitu loh, karena memang si deadline-nya padat. Nah kalau misalkan ditanya gimana cara terlepas dari burnout itu di luar jam kerja, ya biasanya aku jogging. Oke. Gitu. Nah, buat teman-teman nih, aku jadi penasaran ya buat pelari-pelari culture nih, apa sih yang ada di pikiran pelari culture gitu ya? Karena sekarang tuh lagi happening banget ya pelari-pelari dengan kalau kita buka SG teman-teman kita tuh Strava semua isinya. Apa sih kira-kira esensi dari berlari gitu ya untuk para pekerja? Karena ya yang dirasain itu ketika ada hormon-hormon yang hormon buang, tapi jadi meskipun emang badannya capek, tapi di otak kita happy. Oke. Happy aja gitu loh. Kayak gitu. Jadi kalau misalkan si beban-beban pikiran kerjaannya itu bisa kayak ditaruh dulu nih, udah kayak kita fokus ke lari dulu gitu. Oke, nah tuh buat teman-teman semuanya. Berarti dari berlari itu ada menemukan menjernihkan pikiran juga ya. Jadi kita tuh rilis gitu. Rilis ya. Rilis kita buat para pekerja-pekerja yang merasa burnout. Salah satu solusi yang efektif adalah berlari. Nah, di mana sih Kak kira-kira trekking lari yang enakan di Bandung tuh kalau bisa di-spill? Nggak apa, lanjut. Baiknya lari terus banyak orang gitu loh, kayak ditemenin orang-orang banyak, terus kayak pengen kenalan atau pengen punya komunitas, atau nanti di sana itu pengen jadi teman lagi gitu loh. Itu biasanya di Gazebo, karena di Gazebo tuh udah bener banget kayak orang-orang tuh yang lari, yang jalan kaki, yang jajan tuh berkumpul semua di situ gitu loh. Cuman akhirnya kan insya Allah bisa menambah relasi juga, karena di situ tuh beneran kayak pusat orang-orang lari tuh di situ gitu loh, kayak gitu. Dan treknya juga lumayan oke gitu loh. Nah, kalau misalkan teman-teman pengen yang vibes larinya tuh yang kayak syahdu, terus juga dingin, terus remang-remang, terus juga nggak terlalu banyak orang banget, itu tuh ada di Kiara Arta kayak gitu. Oh, banyak sih di Bandung. Nah, itu yang teman-teman rekomendasi trek lari yang worth it untuk dicobain buat next teman-temannya nih. Nah, aku penasaran nih Kak, ada gak sih Kak selain berlari gitu mungkin buat stress release Kakak, ada apa aja sih Kak? Makan enak. Kayaknya kayak hampir semua orang gitu ya, kayak makan enak tuh jadi stress relief yang dipilih buat semua orang. Nah, kalau kakaknya biasanya makan enak, apa yang menjadi kayak safe reward kakak untuk kayak ntar mau makan ini nah itu apa sih kira-kira makanan apa yang mau kakak cobain buat safe reward? Biasanya kalau aku tuh kayak mie enak. Udah terdakwin dan mungkin kalau temen aku itu enak, aku banyak ya aku kesana gitu untuk nyobain kopinya. Dan itu jadi salah satu stress relief kakak juga ya? Betul. Nah, biasanya tuh hal-hal kayak gitu tuh kakak lakuin tuh selama apa sih Kak? Apakah rutin kah, sebulan sekali atau bagaimana? Sebenarnya ganti-gantian dan tergantung kebutuhan sih. Kalau misalkan emang lagi BM banget nih gitu, nyobain kopi baru, atau misalkan BM banget ke tempat-tempat yang baru gitu loh, biasanya itu kayak sebulan ada 2 kali gitu loh. Tapi kalau misalkan emang dari akunya lagi nggak mood gitu, kayak ya udah berarti nggak akan gitu. Nah, kira-kira menurut kakak penting nggak sih stress relief gitu buat para pekerja? Stress relief buat orang pekerja itu penting nggak sih? Penting banget ya, kayak menurut aku tuh kayak kita tuh harus punya satu hal yang bisa dijadikan mood booster gitu ya, ketika kita pulang kerja capek gitu loh. Karena kalau misalkan nggak kayak gitu, lama-lama jadi gila Kak. Jadi kayak mau nggak mau tuh ya beban kerjanya tuh harus ditaruh dulu gitu loh. Kita ngapain dulu, ngelakuin hal apa yang kita suka dulu, baru habis itu ya kerja lagi gitu loh. Jangan kayak ya udah full kerja gitu, kerja kayak toxic sih nantinya ke diri sendiri. Dan juga berujungnya malah jadi keburukan ya Kak ya? Bener, nanti meledak dan kerjaannya pun nggak bakal efektif kalau misalkan dikerjain dalam keadaan otak pikiran yang runyem gitu tuh nggak bakal efektif. Nah, kalau misalnya nih, kadang tadi jadwal itu juga udah lumayan padat ya berarti. Iya.
Kira-kira kakak tuh masih ada waktu gak sih kak untuk kayak hangout bareng teman-teman atau kayak aduh jadi jarang gitu ya soalnya kan pekerja tuh lumayan padat ya waktunya. Lumayan agak jarang sih, maksudnya kayak even di weekend pun kayak pasti pasti ada aja kayak hal yang harus aku kerjain. Jadi tuh paling main sama temennya tuh kayak di sore ke malam atau nggak kayak dari abis isya ke malam banget gitu loh. Dan itu tuh ya jarangnya tuh kayak cuman 3 jam 4 jam, nggak pernah tuh kayak dari pagi full main sampai malam tuh nggak bisa gitu loh kayak gitu. Jadi ya itu mah pinter-pinter kitanya aja sih. Kalau misalkan aku pribadi udah ketemu sama teman sejam 2 jam udah cukup juga buat aku gitu. Jadi nggak usah lama-lama banget gitu. Oke. Tapi berarti teman-teman kakak tuh circle kakak tuh juga yang ini ya yang lumayan waktunya tuh padat juga mereka ya. Bener. Dia tuh kayaknya kalau waktunya kosong tuh kayaknya nggak deh gitu, kayak mendingan produktif gitu ya daripada di rumah. Kalau waktu kosong tuh apa sih biasanya emang dipikirin kalau Gen Z? Kayak greget aja di rumah. Pasti ya jadi overthinking lagi gitu. Jadi mendingan ya udah kita harus melakukan suatu hal yang produktif gitu loh, daripada kayak di rumah aja ngelamun. Ntar tuh pikiran-pikiran yang macam-macam tuh pasti datang gitu kayak. Jangan. Berarti buat para Gen Z, overthinking itu biasanya muncul di kala waktu-waktu kosong. Biasanya untuk anak-anak Gen Z yang waktunya kebanyakan kosong itu jadi overthinking yang ada. Ya kan kak, bener kan? Betul. Jadi ya udah mendingan diisi dengan kegiatan positif aja. Betul, teman-teman semuanya ya. Nah, kira-kira kak pernah gak sih teman-teman kakak nih pas lagi join gitu ya, itu kayak ngerasa suka, pernah gak sih ada perasaan suka kayak tertinggal gitu kak ketika lagi bersama teman-teman kalau misalnya lagi kumpul atau hangout? Pernah sih, apalagi kalau udah pencapaian hidup ya, yang notabene tuh kan ini aku bisa dihitung kayak lagi meniti karir ya. Maksudnya tuh at the end juga aku punya goals yang gedenya gitu loh, tapi ya tahapan-tahapan yang aku harus lalui itu ya Goals yang gede. tahapan-tahapan yang aku harus lalui itu kan sebagai as a content creator dulu, tapi nanti tuh ada goals gede. Nah, sementara temen aku tuh udah di situ dengan posisi dia tuh masih kuliah tapi udah berhasil di titik itu. Terus kayak temen aku tuh dengan kocaknya tuh bilang kayak, lu mah kelamaan udah lulus tapi masih segitu-gitu doang, kayak hati aku tuh sebenarnya kayak krek-krek gitu. Bener-bener, cuman pas iya walaupun hati agak retak-retak tapi mukamu tetap senyum ya? Iya, terus kayak iya bener aku udah setahun lulus loh tapi pasti kayak gini gitu loh. Cuman kayak ya akhirnya tuh kan dia support dan kayak ya udah kalau misalkan kamu emang mau cobain gitu, kayak merambah ke hal-hal yang lain, nyobain gitu loh, kayak di sela-sela kegiatan kerjaan cobain kayak untuk apa ya, keluar dari zona nyaman kayak gitu loh. Bener. Biar lebih cepet sih prosesnya gitu loh. Oke, berarti alhamdulillahnya circle kakak tuh masih yang ngedukung gitu ya, masih yang Ya walaupun ngebully dikit tapi sakai gak apa-apa. begitu bercandaan di ini ya, di lingkungannya gitu ya. Oke, nah kalau misalnya berarti boleh di-spill gak sih kak circle kakak tuh kira-kira kayak ada berapa orangan sih? Sebenarnya kalau yang inner circle tuh dikit banget ya. kayak cuman satu orang malah gitu loh. Cuman aku tuh bukan circle-nya yang bukan berkerumun gitu loh kak. Misalkan kayak aku main sama si ini dekat sama si ini, terus juga aku main sama dia dekat sama dia, jadi kayak satu gitu loh, bukan yang kayak berembuk banyak, kita tuh bukan. Jadi kayak mungkin teman-teman aku banyak juga yang dekat ya, cuman sekalinya main ya udah kayak berdua bertiga udah kayak gitu, nggak banyak. Berarti itu tuh teman dari kuliah kak atau teman dari, soalnya kan biasanya tuh kayak ada orang-orang ngomong yang kayak justru pertemanan yang lebih awet tuh dari SMP, SMA gitu. Kalau kakaknya sendiri gimana nih? Lagi malah aku tuh pas kuliah tuh kayak nyari komunitas, nyari mutualan dan akhirnya tuh ya sekarang tuh alhamdulillah tuh jadi temen yang suportif gitu loh. Jadi itu beneran pure, kita dulunya nggak kenalan sama sekali gitu loh, tapi di sebuah komunitas itu kayak baru kita kenalan, jadi cuman teman mutualan doang, tapi sampai sekarang tuh kayak masih bareng kayak gitu. Berarti justru teman dekat itu bukan emang dilalui dari pertemanan sama kuliah atau SMA, tapi kayak bisa dari mana aja gitu ya? Iya betul, kan itu orang juga kalau
skalanya gede, itu menurut aku lebih mudah untuk dapat teman-teman yang random aja gitu di luar gitu. Oke, nah tuh buat teman-teman misalnya ya apalagi di Kota Bandung gitu ya untuk cari relasi tuh banyak banget caranya ya kayak banyak banget caranya dan banyak banget komunitas-komunitas online yang teman-teman bisa ikutin, komunitas lari, komunitas dan semua bentuk komunitas teman-teman tuh bisa ikutin dan banyak banget. Jadi jangan malas untuk ikutan komunitas karena di situ teman-teman bisa dapat relasi yang banyak dan siapa tahu juga dapat pendamping hatinya. Purely nyari temen sih. Tapi direkomendasiin gak nih ikut-ikut kegiatan-kegiatan kayak gitu untuk nyari pendamping hati? Ada, kayak udah join aja nih kayak komunitas lari, komunitas yang suka naik sepeda, terus kayak komunitas orang-orang yang suka musik gitu loh. Kayak siapa tahu nih ada yang nyantol satu gitu, tapi kayak enggak. Enggak sih. Karena menurut aku itu kayak meskipun hobinya sama ya, cuman enggak menjamin ke arah ke sana kayak gitu loh. Oke, nah ya teman-teman, tapi nggak ada salahnya juga ya buat dicoba. Jadi buat teman-teman bisa dicoba nih. Mungkin atau teman-teman penasaran, tuh kak katanya penasaran pengalaman kakak. Pengalaman kakak pernah gak sih kak waktu kakak ikut-ikut komunitas kayak gitu, terus ada yang kecantol? Nah ya, karena kalau bagi aku pribadi ya yang aku niatnya nyari temen ya udah gitu, meskipun at the end misalkan ada yang tertarik atau kayak gimana, tapi aku kayak berusaha untuk istiqomah. Enggak ya, kita hanya satu teman komunitas aja udah, kayak nggak bisa lebih, mohon maaf kayak gitu ya, udah nggak bisa aja gitu. Oh tuh ya, tadi siapa tuh yang kepo, berarti kakaknya belum pernah ya, karena kakaknya kekeh pendirian gitu ya untuk lagi fokus gitu ya ke diri sendiri kayak gitu. Oke, nah itu buat teman-teman semuanya juga yang misalnya lagi dideketin sama orang tapi bingung cara nolaknya, bagaimana kak kira-kira? Lebih kayak kan ada dua tipe kejadian ya. Yang pertama tuh ada yang confess, yang kedua tuh ada yang nembak. Nah kalau yang confess doang, kita tuh cukup menerima apa yang dia utarakan. Kalau menurut aku pribadi. Nah kalau nembak itu tuh beda. Dia tuh confess dan menginginkan si pasangannya itu tuh merasakan hal yang sama gitu. Kayak feedbacknya tuh harus ada kayak gitu. Nah kalau misalkan untuk cara nolak ya dilihat dulu nih macamnya. Ada yang dia tuh confess doang atau nembak. Kalau misalkan confess doang ya berarti kamu hanya menerima saja dan berterima kasih, enough gitu loh. Nah kalau misalkan yang kedua ini nih yang confess dan nembak juga gitu loh, harus bisa mencari kata-kata yang tepat sih. Maksudnya ditolaknya tuh emang karena alasan basic ya kayak udah aku tuh pengen fokus diri sendiri dulu aku aja, atau kayak misalkan emang nggak suka. Tapi kalau misalkan nggak suka pun tinggal bilang sih menurut aku. Cuman mungkin pemilihan katanya harus rada di filter biar si orang itu nggak sakit hati. Kayaknya kalau misalnya alasan pengen lebih fokus ke diri sendiri itu alasan klasik gak sih kak? Klasik tapi emang benar ada. Ada. Atau itu sebenarnya kayak kiasan sebenarnya emang mau? Enggak. Soalnya aku pernah kayak gitu. Pernah. Oke, nah tuh teman-teman semuanya ya. Soalnya aku sering lihat kak di sosmed ada yang kayak si cowoknya tuh bilang kayak pengen lebih fokus ke diri sendiri aja. Taunya besok dia posting sama cewek lain. Ya itu orangnya. Ya, bukan kamu orangnya. Oke, nah tadi kita udah ngebahas seputar relationship dan banyak hal yang udah tadi kita bahas. Tapi aku penasaran sama satu topik ini kak, tentang gaya hidup. Oke, gaya hidup as sebagai content creator, berarti live at agency ya katanya. Live at agency sebagai content creator, gaya hidupnya kira-kira seperti apa sih kak? Karena aku anak kosan ya, jadi kayak anak agensi beserta anak kosan juga. Jadi gaya hidupnya tuh untuk sehari-harinya itu beneran kayak survive banget dan struggle gitu loh. Entah itu untuk makan atau biaya hidup sehari-hari. Cuman yang aku perlu highlight adalah kita tuh ternyata bisa ya di dalam 1 minggu atau di dalam 1 bulan untuk menghabiskan duit kita untuk kesenangan kita gitu loh, untuk kebutuhan kita juga gitu loh. Jadi ya kalaupun misalkan emang hari-harinya struggle, aku juga akan menyisihkan beberapa hari, 1-2 hari ya untuk aku tuh bisa enjoy myself aja. Oke kak, jangan. Kayak aku akan menyisihkan waktu untuk diri aku sendiri, kayak udah aku mau foya-foya nih hari ini, tapi kesananya
ya tetap harus dipikirin juga, tetap masih pada jalur trek ya. Itu tadi sebagai anak kosan yang sangat amat apa ya, perhitungan lah gitu loh, gitu. Kayak aku paham. Karena aku sendiri juga Gen Z gitu ya, jadi ya aku juga Gen Z gitu ya, jadi agak merasa paham gitu ya tentang krisis-krisis kehidupan yang biasa dialami oleh Gen Z selama di kosan tuh seperti apa. Tapi pernah juga gak sih Kak, karena kadang tuh kalau misalnya anak Gen Z itu nggak terlepas dari yang namanya FOMO. Ketika ada barang-barang baru yang imut dan lucu dan itu lagi rame, lagi viral, pasti Gen Z itu berbondong-bondong untuk beli produk tersebut. Kakak pernah ngalamin hal tersebut gak? So far aku nggak terlalu ikut tren FOMO ya, mau dari apapun itu, aku akan beli apa yang aku butuhkan. Yang jadi FOMO tuh ketika yang itu tuh yang orang-orang pada lari, aku juga ikutan lari, cuman untuk kayak beli barang-barang misalkan kayak lagi tren nih Adidas Adizero bla segala macam, atau kayak beli smartwatch nih kayak biar sama nih kayak pelari yang lain tuh aku enggak. Aku FOMO larinya cuman untuk beli barang-barang yang lagi FOMO juga di tren pelari culture ini tuh aku enggak gitu, kayak ya aku akan beli apa yang aku butuhkan sih kayak gitu. Oh iya, Adidas baru ngeluarin baju baru yuk, baju baru. Kita lihat abis ini. Oke, ya kurang lebih seperti itu ya, benar-benar berarti buat para Gen Z. Tapi setuju gak sih Kak buat gimana ya, kayak buat para Gen Z untuk yang FOMO untuk buat beli barang-barang baru? Karena kadang kan sekarang tuh kayak kalau misalnya dikatakan ya bahwa perekonomian Indonesia lagi nggak baik-baik aja dan lain-lain sebagainya macamnya, tapi di realitanya bahwa ada barang-barang barang-barang yang maksudnya kayak nggak terlalu bermanfaat gitu ya, tapi menang cuma di lucu dan karena viral dan banyak yang beli. Aku setuju gak sih mengenai hal tersebut? Menurut aku enggak sih, kayak indeks ekonomi ya, punten maksudnya kita juga harus melihat dulu ya apakah si barang itu tuh worth it dalam jangka panjang, atau kayak udah kayak cuman beli udah gitu, kayak enggak dimakan waktu gitu loh si barangnya tuh. Kalau misalkan emang itu kalian butuhin dan itu juga barangnya bisa bermanfaat untuk 5 tahun ke depan, ya it's okay beli gitu loh. Tapi kalau misalkan sekarang barangnya hanya cuma sekedar lihat lucu doang, terus kayak orang lain punya kita juga pengen punya, terus harganya juga mahal gitu ya, tapi si barang itu nggak bisa bertahan lama, itu menurut aku kayak bukan solusi yang baik sih gitu loh. Kayak uangnya jangan ke situ lah gitu. Pengecualian buat labubu enggak juga, tapi itu lucu enggak? Itu kayak FOMO juga ya? Ya, tapi lucu doang, tapi nggak beli. Aku nggak beli. Mahal banget anjir. Mahal banget. Udah cukup mahal ya, maksudnya kayak uangnya bisa ya udah di spend gitu ya buat beli rumah mungkin. Ini nih yang kayak iya, yang penting-penting kecil kayak gini itu daripada beli boneka-boneka kayak gitu. Mending uangnya ditabung. Nah, kakak setuju gak sih kalau misalnya better uang anak Gen Z itu mulai sekarang udah mulai nyicil buat kayak masa depan Kak? Kayak misalnya ngambil rumah, ngambil mobil kayak gitu. jujur investasi itu penting sih, beneran kayak seperti itu. Kayak kalau misalkan teman-teman nggak mau berinvestasi di uang ya di barang gitu ya, itu rumah sih, karena melihat sekarang ya harga rumah tuh bener-bener sudah ber-MM gitu ya, apalagi di Bandung mah udah penuh banget gitu ya. Mau di mana sih, paling di kampung yang masih murah tuh yang masih ada tuh gitu loh. Cuman kan balik lagi ya, sekarang tuh apa-apa tuh lebih enak di kota, deket kemana-mana gitu ya. Jadi menurut aku ya udah mulai nabung dari sekarang, meskipun ya kayak kita tuh belum ada kepikiran kayak nikahnya tuh kapan, tuh sama siapa gitu loh. At least kita udah punya tabungan pribadi gitu loh, daripada gitu loh ya, kayak orangnya udah ada nih, calonnya udah ada, pasangannya udah ada, tapi tabungannya belum ada, kan kayak gimana ya? Benar banget ya. Semuanya Apa tuh? Kakak investasinya apa sih Kak? Kalau aku investasinya di mana ya? Di mana ya? Di makanan ya? Di perut. kayak gitu. Kalau sekarang sih aku lebih pengen investasinya di uang sih. Jadi kayak uang aku tuh kalau jawab wajah aku live. Kalau jawab wajah aku. Investasi di wajah.
Ya, jadi kayak Kalau jawab aja aku lebih suka. Oh enggak. Lebih di uang sih. Aku kayak tertarik untuk nyoba apa namanya saham yang kayak gitu-gitu. Kayak pengen gitu loh. Mas, yang mana nih kira-kira kakak ikut saham? Masih belajar. Oh, belum Belum. Masih belajar. Dan kan aku juga harus tahu ya kayak maksudnya saham yang mana sih yang cocok, yang bagusnya gitu loh dengan pendapatan aku. Jadi esok teman-teman kalau misalkan ada rekomendasi ya saham yang cocok untuk Gen Z. Kak Bonbon mungkin tahu kira-kira apa sih Kak Bonbon investasi yang cocok buat para Gen Z? Kalau belum ngerti jangan di saham. Jangan di saham. Oke, kalau belum ngerti kira-kira di mana nih Kak Bonbon? Kalau misalnya jangan di saham untuk ngeinvestasi untuk para Gen Z. Bagusnya tuh di mana gitu loh. Obligasi atau pasar uang aja. Oke, boleh ya. Nanti kita coba belajar ya seperti itu. Benar-benar ke obligasi atau pasar uang. Nah sebelumnya kau udah pernah dengar belum obligasi atau pasar uang? Teman-teman aku juga pada pakai. Cuman rata-rata tuh kayak cowok. Tapi kakaknya harus nyari yang syariah. Iya deh kayaknya. Iya ya. Harus nyari yang syariah kayak biar itu bang. Kayak gitu. Enggak, maksudnya pun biar apa ya? Biar kita punya rasa tenang aja sih kak, tenang dan aman aja sih kak. Jadi aku prefer ya saham investasinya itu yang syariah aja gitu. Any recommendation untuk Kak Bonbon silahkan. Gitu teman-teman. Kayaknya mau juga. Aku juga ada kepikiran sih buat obligasi atau pasar uang, tapi sampai saat ini masih belajar dulu aja sih. Bener-bener karena aku juga nyari yang syariah. Rencana pensiun berapa? Kayaknya aku nggak ada pensiunnya deh. Maksudnya Kayaknya. Sampai capek. Ya, kira-kira maksudnya di umur berapa nih kira-kira target gak sih kak dari kakak buat Kayaknya sih kalau lihat sekarang ya Gen Z tuh kayaknya nggak bisa diem. Jadi kayaknya pun kalau misalkan di masa tua pun dia bakalan terus produktif nggak sih? Kalau misalkan kita melihat diri kita di masa tua gitu loh, kayaknya akan berbeda dengan orang tua zaman sekarang yang kayak ya udah kalau misalkan tua tuh pensiun, kayaknya kita bakalan tetap produktif nggak sih? Atau kayak ngerjain apa gitu loh? Itu dia lagi maksudnya kayak karena aku juga laki-laki gitu ya, jadi emang pemikirannya kan maksudnya kayak apalagi gitu di masa depan kalau misalnya emang nggak ada ininya kan, nggak ada ini agak susah gitu kan kayak benar. Jadi kayak mungkin agak mindset tuh ke situ gening, jadi kayak emang harus bekerja gitu kan untuk mendapatkan. Jadi kayak kalau aku sendiri emang belum tahu kira-kira untuk pensiun kapan karena belum ada kepikiran juga. Dananya udah cukup sih, kayak aku sudah memikirkan untuk misalkan aku udah nabung, oh kayaknya ini 20 tahun ke depan udah ada nih gitu loh ya, aku investasi kayak baru gitu kayak memutuskan untuk ya udah pensiun karena tabungannya udah cukup gitu loh. Kalau udah pensiun tuh tetap kerja dong kak, kayak kerja, iya kerja dan usaha buat si 100 miliar itu tuh jadi bertambah lagi. Gitu loh. Iya, muter lagi uangnya. Jangan kayak udah 100 M kita habisin, nggak bisa, harus muter lagi uangnya. Menurut kakak cukup menurut kakak? Cukup menurut kakak itu tuh berapa kira-kira kak? Tadi kan kakak ngomong kalau misalnya sekiranya uang udah cukup, baru kakak mungkin bisa ngambil pensiun gitu. Nah, tadi kata Kak Bonbon nih, cukup menurut kakak itu seberapa sih? Cukup. Ya karena kalau udah tua mah, maksudnya kalau misalkan udah tua terus kita punya asuransi itu udah aman banget gitu loh ya. Paling untuk makan, kalau kesehatan udah di cover, paling untuk ya itu biaya hidup aja. Dan kalau misalkan udah tua juga mungkin kita nggak akan FOMO ke hal-hal yang udah nggak butuh gitu loh. Benar-benar kayaknya kalau udah masa tua yang dipikirin juga bukan buat diri sendiri gak sih kak, tapi buat anak cucu ya. Iya, paling kayak gitu sih kak. Gitu. Gimana nih Kak Bonbon? Tanggapan lagi dari Kak Bonbon. Kak Bonbon. Kayak gitu. Tapi tadi belum dijawab nih pertanyaan Kak Bonbon. Dalam jumlah nominal, kira-kira menurut kakak tuh secukupnya tuh seberapa?
Ini 100M boleh lah. Tapi dengan catatan kayak rumah udah ada, kendaraan iya, terus juga kesehatan kita udah di cover, asuransi segala macam. Terus juga anak juga udah, maksudnya udah cukup juga ya, tercover dari sandang pangan papan, Iya benar. sandang pangan papannya udah tercover juga. Terus kerjaan juga satu, ya udah, kayak menurut aku mah udah. Ya apalagi gitu ya, kayak apalagi sih yang benar gitu ya. Benar. Ini Kak, Berarti baiknya buat kebutuhan sehari-hari udah nggak perlu kerja tuh sebenarnya, paling ngotot-ngotot aja. Ya sih, cuman kan kita we never know ya, maksudnya meskipun kita punya investasi di saham segala macam, kan kita nggak akan tahu nih kedepannya itu seperti apa. Tapi menarik nih Kak, ini ya, rencananya Kak Bonbon gitu. Ceritanya kalau dapat 100 miliar mau dimasukin ke saham, terus nanti dividennya itu buat kebutuhan sehari-hari, udah nggak perlu kerja, paling ngonten-ngonten aja, dan dari konten juga bisa menghasilkan ya di era sekarang tuh, di zaman sekarang. Benar-benar menarik. Ya betul apa nih? Menarik banget ya. Kayak kita juga perlu coba nih, Bas. Berarti tuh buat saham-saham itu tuh penting banget ya Kak Bonbon buat para anak-anak Gen Z yang memikirkan buat shuttle gitu ya di masa depannya gitu. Jadi semuanya tuh nggak cuma self reward doang Kak gitu loh. Kayak ya udah disisihin. Dan menurut aku kayak nabung yang kayak misalkan nabung 100.000 per bulan, tapi ya udah kayak beneran purely nabung doang, nyimpen doang tuh kayak nggak sih, jangan lah. Iya, Sekarang mah. Kalau yang sekarang tuh kayaknya kalau emang mungkin untuk masa dulu, zaman dulu nabung kayak gitu efektif gitu ya. Tapi kalau untuk sekarang kayaknya harus diputer ya. Uang tuh harus diputer. kan kayak ditaruh di celengan gitu loh, dia nggak akan beranak pinak gitu loh. Ya tapi tetap jangan saham kalau nggak paham, tahap awal nabung RD aja gitu. Kalau nabung di reksadana, Oh iya, kalau nabung di bank habis sama admin. Betul, aku kayak rada kesel ya. benar, admin tuh kayak memakan tabunganku di dalam bank ya. Nah, kayak misalkan lumayan nih, kayak sebulan 15.000 juga habis. Ya. 15.000 tuh lumayan kalau buat bisa beli kopi. Jadi, benar, awal-awal tuh yang kita butuhin tuh adalah sebenarnya materi ilmu-ilmu terkait persahaman, reksadana. Benar kata Kak Bonbon tadi, untuk awal-awal tuh jangan langsung terjun gitu ya ke saham, tapi kita harus matang dulu nih secara ilmunya, terus dari saham yang kecil-kecilan dulu gitu, dari reksadana dan lain-lain buat investasi juga ya. Ilmu tuh investasi juga buat kedepannya. Betul kan Kak? Ya kan? Ya, nanti kita juga bisa terapkan itu ke anak cucu kita gitu loh. Benar banget. Sesuai yang tadi udah kita omongin juga ya, bahwa Gen Z itu punya uang itu nggak bisa ditabungin di celengan aja atau di dompet aja, tapi harus diputer teman-teman. Buat uangnya diputer, gini aja nih, uangnya diputer sampai pusing udah tuh gitu, tetap diputer. Pokoknya diputer, apalagi kalau aku sih rencana kayak punya kos-kosan dan lain-lain kayak gitu. Iya betul, biar kering uangnya, biar nggak basah. Iya, bukannya ini ya, bukan jadi beranak tapi malah basah gitu uangnya. Oke. Ya deh Kak, kalau misalkan tadi kan ngebahas soal kalau nabung di bank tuh abis sama admin dan pajak, itu Ridho nggak sih Kak kalau ada pajak adminnya gitu? Sebenarnya Ridho sih sebenarnya kayak, karena ini guys, kita hidup di dunia tuh semuanya nggak ada yang gratis kan, benar kan? Bahkan kamar mandi Tahura aja itu udah bayar. Iya, sorry analoginya ya kejauhan, tapi ya pokoknya bahkan di kamar mandi aja sekarang, di kamar mandi umum aja udah bayar. I mean, di semua di dunia itu nggak ada yang gratis gitu. Kenapa? Jadi motivasi kita untuk bekerja lebih giat, ya kan teman-teman. Jadi kalau aku dibilang Ridho nggak Ridho, ya gimana? Karena aku juga nyimpan uang itu kan punya pemerintah gitu. Sedangkan dalam pemerintahan kan juga ada bekerja di tim internal pemerintahannya kan, yang dimana mereka juga butuh gaji atau apa yang diambil dari situ. Jadi ya namanya juga hidup ya, kita bersosial gitu. Jadi kadang kita ngasih, kita memberi, kita menerima kayak gitu. Jadi kalau dibilang Ridho, ya Ridho nggak Ridho. Cuman balik lagi ke kita, pintar-pintarnya kita aja untuk mencari mana yang lebih beneficial lah ke kita. Seperti kayak misalnya di bank, ternyata di bank ini akunnya lebih murah, ternyata di bank ini akunnya lebih mahal, terus ternyata di bank ini ada bunganya dan lain-lain. Kayak gitu kan
banyak ya pengetahuan kayak gitu, jadi pintar-pintar kita lagi aja sih. Ya mau ini apa? Apa nih, tapi lebih menarik cuci uang? Jujur, iya. Ngeri. Sorry, keceplosan. Cuci. Cuci uangnya dicuci. Karena kadang kalau misalnya kotor kan aku OCD, jadi kalau misalnya kotor tuh kayak nggak bisa ngeliat yang kotor gitu loh. Bikin pakai putaran selada. Betul. Pakai dompet, beranak dah. Tuh. Iya. Iya begitu. Benar-benar. Jadi kalau misalkan Bonbon nih, kira-kira kenapa tuh alasannya menarik cuci uang? Apakah ada experience tersendiri atau bagaimana nih? Nah, Kak Bonbon bolehlah kayaknya on cam ya. PM apa ya? PM ya? Pengalaman kah? Apa tuh Kak PM Kak? Oh, oke. Oke. Kita harus benerin ini. Oh iya benar. Jadi Kak Bonbon juga gak yakin sih namanya bener Bonbon atau bukan ya. Jadi ini literally anonymous ya. Nah gitu. Jadi ya udahlah, sehat-sehat Kak. Menurut saya center di ini ya di private message aja. Kalau misalnya mau ceritain cuci uang, siapa tahu di sini karena tertarik gitu ya untuk ikut seperti itu. Oke, mungkin ada lagi kan nih kira-kira Kak Bonbon yang mau ditanyakan atau ada yang mau ditanggapi sama bintang tamu kita yang satu ini sebelum kita tutup nih session sekarang. Oke, next. Cukup ya dari Kak Bonbon juga. Nah buat teman-teman semua juga yang lagi nonton buat Growprime Student, mungkin untuk di live session sekarang kita akan berakhir nih teman-teman, karena udah sebentar lagi, udah hampir 1 jam ya nggak kerasa karena kita udah ngobrol-ngobrol dari tadi juga. Nah buat teman-teman semuanya jangan khawatir, jangan terus ikutin dan pantengin channel Discord kita buat dapetin notifikasi setiap kita live, karena kita bakal membahas berbagai topik seru lainnya. Jadi buat teman-teman pastikan udah join di channel kita. Benar. Nah teman-teman juga mungkin aku bakal ngejelasin sedikit terkait Growprime ini. Kenapa nih ada kulkas? Kenapa ya teman-teman ada kulkas di sini perbincangan kita? Karena ini tuh ada kaitannya juga dengan para mahasiswa tentunya, karena para mahasiswa itu yang lagi karena di fase lagi mahasiswa itu kan lagi belajar seputar keuangan juga ya, bagaimana cara ngatur kita keuangan, budget keuangan. Nah teman-teman juga jangan melupakan bahwa kita itu buat ngatur budget keuangan tuh kita harus menghemat Kak tentunya. Nah untuk menghemat tuh gimana? Kita harus mempunyai barang-barang elektronik yang bisa mendukung kehematan kita. Salah satunya tuh di sini ada kulkas nih. Ini adalah kulkas dari SJ236MN teman-teman. Ya benar, oh itu dijual kata Kak Bonbon. Iya, itu displaynya Kak. Ya, Kok tahu? Ya Kak Ana di situ tuh di displaynya Kak Ana dan teman-teman semuanya nonton. Dan itu adalah salah satu produk dari Growmart teman-teman yang best seller banget. Kenapa? Karena ini tuh kayak cepat habisnya gitu, banyak peminatnya. Betul banget. Kenapa? Karena tuh lihat teman-teman bisa lihat ya, ini tuh best price, dijamin harganya murah. Harganya murah, harganya affordable banget, harganya paling murah di Kota Bandung. Kenapa? Karena bayangin aja kulkas dengan 2 pintu kayak gini. Ini kalau misalnya beli di luar-luar tuh harganya agak lumayan gitu ya, menguras keuangan. Tapi kalau misalnya teman-teman semuanya di sini atau Anda belinya itu di Growmart secara online, teman-teman udah bisa dapetin harga elektronik dengan harga yang paling miring gitu ya, harga yang paling affordable. Jadi jangan khawatir kalau misalnya belinya secara online lagi, karena di sini tuh udah full garansi resmi dari distributor teman-teman. Betul banget. Jadi kayak tunggu apa lagi nih buat teman-teman, apalagi buat teman-teman semuanya yang ada di sini atau kakaknya kalau misalnya udah join di Growprime, pastikan teman-teman di sini udah join di Growprime ya. Harganya miring dan murah. Jadi harga yang miring adalah harga yang murah. Iya, harga miring. Ini harga kita tarik. Harganya kalau harga miring itu tentunya murah Kak. Ini teman-teman atau kakaknya bisa dapetin di harga cuma 2 jutaan aja. Bayangin. Betul, cuma di 2 jutaan aja udah dapetin 2 pintu. Ini sorry. Benar-benar. Kakaknya kan ada di sini. Jadi kita tuh sebenarnya toko jualannya secara online teman-teman. Nah karena Kak Ana di sini, jadi Kak Ana bisa langsung ke bawah ya, langsung ngambil produk transaksi nanti di situ aja sama aku. Iya benar, investasi juga buat makanan, minuman, dan itu jangka panjang. Bayangin aja, ini udah full garansi kompresor selama 5 tahun teman-teman. Betul banget, lumayan banget kan, harganya cuma 2 jutaan aja, tapi udah ada full garansi resmi kompresor sampai dengan 5 tahun.
Jadi teman-teman jangan sampai kelewatan keunggulan-keunggulan dan benefit-benefit lainnya yang bisa didapetin selama join di membership Grow Prime Student. Jadi boleh langsung aja. Bikin es batu berapa cepat itu? Bikin es batu ini udah cepet banget Kak, karena dia udah dilengkapi dengan teknologi Ice Try dan Twice. Jadi gak usah repot-repot lagi buat ngeluarin terus isi airnya masuk tuh berapa lama. Tinggal ini udah ada Ice Try dan Twice Ice. Ini kenapa gak ada apa di belakang? Twice Ice dan Ice Try gitu ya di bagian freezernya. Jadi tinggal dikasih air aja di tempat Twice Ice dan Ice Try-nya itu, terus ditutup 5 menit juga udah jadi tuh es batu. Dan gampang banget caranya, tinggal diputar, di twist aja, udah deh es batunya jadi. Di freezing juga sih kalau aku yang kayak gitu. Oh iya benar banget Kak, ini tuh di freezing banget. Jadi untuk pendinginan ya, kompresor pendinginannya itu merata sampai ke seluruh bagian dari ruangan si kulkas ini. Jadi teman-teman ini udah best price banget. Jadi boleh langsung aja cek di Growthmart buat dapetin harga si kulkas ini dengan harga yang paling miring, harga yang paling affordable buat teman-teman dapetin. Betul sekali. Boleh nih Kak Ana, mungkin Kak Ana kan di sini Aku bawa aja. Oh, boleh. Iya, aku bawa Nggak aja. jadi display ininya? Di bawah aja, Kak. Di ininya aja. Itu aja nih. Ini tetap bayar ya Kak? Oke. Itu admin nanti habis ini bayar. Aku aja Ya boleh. Buat di kena-kena. Nah itu adalah penghargaan dari kita ya. Makasih udah jadi bintang tamu kita hari ini. Ya, oke. Thank you buat Kak Ana juga dan buat semua teman-teman yang udah menonton juga. Thank you so much yang udah nonton. Kita bakal kembali lagi di hari Rabu dan Jumat. Jadi jangan pastikan udah join di channel kita dan kita bakal ngebahas semua berbagai macam permasalahan yang menarik. Dan buat teman-teman kita cukupi untuk session sekarang. Thank you yang udah nonton. See you and bye-bye.